saudara, izinkan saya untuk mengucapkan selamat Hari Paskah untuk kita semua. Puji Tuhan, di momen Paskah ini mari kita sama-sama merenungkan satu ayat kebenaran firman Tuhan. Saya ambil di dalam 2 Korintus pasal yang kelima ayat yang ke-15. Demikian bunyi firman Tuhan. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah bangkit untuk mereka. Puji Tuhan. Satu ayat yang bisa kita sama-sama renungkan untuk memaknai Hari Paskah pada tahun ini. Saya sangat diberkati dan saya kembali diingatkan bahwa Kristus telah mati buat saya, dan pada hari yang ketiga Dia bangkit dari kematian buat saya dan juga buat saudara. Ada satu pesan yang firman Tuhan ingin kita sama-sama renungkan bersama. Di dalam ayat yang ke-15 ada kata supaya mereka yang hidup. Kematian dan kebangkitan Kristus membuat satu perubahan dalam diri kita. Di dalam ayat yang ke-17, siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Kematian dan kebangkitan Kristus membuat kita menjadi ciptaan baru. Nah, kata ayat yang ke-15 yang dipakai itu adalah supaya kita yang hidup. Kematian dan kebangkitan Kristus membuat kita hidup. Hidup memiliki arti kata zoe, hidup yang sesungguhnya. Dan ini hanya kata hidup zoe ini diperuntukkan untuk orang-orang yang sudah mengalami kematian dan kebangkitan Kristus. Ada satu perubahan hidup yang bermakna, hidup yang berorientasi hanya kepada Kristus. Oleh sebab itu ayat 15, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia. Makna kematian dan kebangkitan Kristus buat saudara dan saya, kita diberikan satu kehidupan yang di dalamnya ada satu makna yang luar biasa. Kita ada di dalam Kristus. Kalau kita ada dalam Kristus, berarti hidup kita bukan untuk diri kita sendiri, ayat ini katakan, tetapi layak buat kita, harusnya hidup kita hanya untuk Kristus. Ini pesan Paskah tahun ini yang bisa kita sama-sama lakukan, supaya semua yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Kristus. Saudara dan saya yang telah mengalami kematian dan kebangkitan Kristus, hidup saudara dan saya bukan milik saudara dan saya sendiri, tetapi milik Kristus. Apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita kerjakan? Saya nggak akan panjang lebar, saya hanya memberikan satu topik untuk memberikan satu reaksi, tindakan apa yang harus kita lakukan. Di dalam ayat yang ke-20, kami ini adalah utusan-utusan Kristus. Ada pesan yang luar biasa di balik kematian dan kebangkitan Kristus yang Yesus sudah lakukan untuk saudara dan saya. Kehidupan saudara diubahkan memiliki kehidupan yang bermakna. Ada satu tugas bahwa saudara dan saya adalah utusan-utusan Kristus. Utusan Kristus, duta-duta Kristus yang memiliki tugas memperkenalkan siapa itu Kristus kepada mereka yang belum tahu siapa itu
Ini tugas saudara dan saya. Saudara dan saya tidak seharusnya memiliki sikap egois. Yang penting aku sudah percaya, yang penting aku sudah diselamatkan. Masa bodoh mereka yang belum percaya, masa bodoh mereka yang tidak percaya Yesus. Tidak bisa. Kita adalah utusan Kristus. Tugas kita bukan untuk kepentingan diri. Bersyukur oleh karena kasih karunia kita diselamatkan. Mari kita juga perkenalkan Kristus kepada mereka, supaya mereka pun juga mengalami kematian dan kebangkitan Kristus. Hidup mereka diubahkan dan memiliki kehidupan Kristus sama seperti saudara dan saya. Haleluya. Paskah mengubah hidup saudara dan saya. Fokus hidup kita bukan diri kita, tetapi Kristus. Hidupku hanya Kristus. Tuhan Yesus memberkati. Selamat Paskah. Kiranya kasih setia anugerah dari Allah dalam Kristus Yesus senantiasa memberkati, menyertai, menopang dan melindungi saudara dan saya. Tuhan Yesus